Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suparti, guru kelas 5 SDN 1 Brangkal. Saya membuat video refleksi pembelajaran ini sebagai tugas dari lembar aksi yang pertama, yaitu dari seri Guru Belajar program Semangat Guru Belajar yang kedua. Di sini kita akan mempelajari salah satunya adalah motivasi dan merdeka belajar. Hal baru yang saya pelajari ketika saya belajar tentang motivasi dan merdeka belajar ini, bahwa motivasi itu merupakan dorongan dari diri sendiri untuk melakukan sebuah aktivitas mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Kemudian di motivasi ini ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama mengenai kontennya, dan yang kedua adalah prosesnya. Nah, mengenai kontennya, kita akan belajar tentang teori hierarki kebutuhan Maslow. Di situ ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Di antaranya adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan relasi, kebutuhan harga diri, dan aktualisasi diri. Sebelumnya, kita sudah membuat lembar aksi yang pertama. Di lembar aksi yang pertama itu, ada berbagai refleksi dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Kemudian, kita sebagai guru harus mengelola motivasi dan penerapan dari merdeka belajar itu. Nah, itu kita lihat dari dua versi. Dari yang pertama dari sudut pandang sebagai guru, dan yang kedua sudut pandang sebagai murid. Sebagai guru, yang pertama kita harus tahan terhadap stres. Kita tahu bahwa guru itu sangat besar potensinya terhadap stres, di mana guru itu dihadapkan dengan bermacam-macam karakteristik murid gitu ya, bahkan puluhan karakteristik. Kemudian bermacam-macam karakteristik orang tua, bermacam-macam karakteristik anggota komite, di mana terdiri dari struktur dinas dan kemudian perwakilan dari wali murid dan dari sekolah itu sendiri. Nah, selain itu, guru juga dihadapkan dengan tuntutan kemajuan zaman. Guru harus adaptif dengan perkembangan zaman. Guru diusahakan dan selalu berusaha untuk selalu berkreasi, kemudian berinovasi terhadap bagaimana pembelajaran, bagaimana kurikulum merdeka yang baru ini, kemudian bagaimana proses pembelajaran, dan semuanya itu harus dipelajari dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua itu, guru harus meningkatkan kinerjanya. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama, guru harus belajar berbagai hal yang memang seharusnya dilakukan oleh seorang guru untuk meningkatkan kemampuan kapasitas guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian yang kedua, bagaimana dari sudut pandang murid? Agar apa? Murid itu tahan terhadap stres gitu ya, terhadap kesulitan-kesulitan. Karena apa? Banyak sekali siswa itu yang stres dan merasa kesulitan dengan berbagai tugas yang sudah diberikan oleh guru. Dengan tugas yang sedikit berat aja merasa terbebani. Dengan berbagai masalah yang ada di rumah, bahkan ada yang sampai bunuh diri dan sebagainya. Nah, kita harus semangat mengajarkan bagaimana agar agar murid itu tidak mudah atau tahan terhadap kesulitan-kesulitan yang nanti akan menghadangnya, sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Nah, selain itu, murid itu diharapkan yang kedua adalah untuk meningkatkan capaian belajar dari murid. Jadi capaian belajar itu harus meningkat dari satu waktu ke waktu yang lainnya. Selama pembelajaran itu berada, maka capaian itu pun harus meningkat. Seperti itu ya. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru harus termotivasi dan memotivasi murid untuk senantiasa belajar dan mengajar. Belajar sepanjang hayat dan untuk senantiasa bermanfaat buat umat. Mari saya sebagai guru mengajak rekan-rekan semua untuk mengikuti pelatihan di Ayo Belajar sesi Semangat Guru yang kedua. Tetap semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.